어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Pengertian konsumen, barang dan jasa. Istilah konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris consumer. Secara harafiah, konsumen merupakan orang yang menggunakan barang. KBBI mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Penerima pemesan iklan atau memakai jasa pelanggan dan sebagainya. Sedangkan Black Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Menurut Innocentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik secara pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan real. Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Namun, selain pengertian konsumen, ada juga perlu memahami arti dari barang atau jasa itu sendiri. Barang adalah setiap benda baik bentuknya maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa merupakan setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selayang pandang hukum perlindungan konsumen. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek antara lain. Yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen. Dan yang kedua, perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum perlindungan. Hukum dibagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, terdapat 3 hak dasar dalam melindungi konsumen, yaitu yang pertama, hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan. 2. Hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga wajar. Dan yang ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan hukum perlindungan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdaya konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Serta yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.